dan BMKG. Dalam berita faedah. Faedah banget loh. Wow. Dengan adanya kita ini tandanya kita akan memberikan informasi update ya, setiap harinya. Betul banget. Untuk berita yang kita bawain paling update pertama ini datang dari mantan kiper timnas Indonesia yaitu Kurnia Mega. Rumah tangga mantan kiper timnas Kurnia Mega tengah ramai menjadi perbincangan di sosial media lantaran pengakuan mengejutkan Azira Azka Fatir yang merupakan mantan istrinya. Dalam unggahan terbarunya, Azira mengatakan bahwa dirinya telah resmi bercerai dengan sang suami sejak tahun lalu. Dia juga mengatakan bahwa alasan dibalik perceraiannya bukan karena penyakit yang diderita Kurnia, namun sang mantan suami pernah melakukan hal yang fatal dan tidak bisa dimaafkan. Berikut fakta-fakta perceraian Kurnia Mega dengan Azira. Yang pertama, Kurnia Mega tidak terbuka tentang pendapatan. Saat itu Azira mengatakan dirinya dan Kurnia Mega sempat terlilit utang pada tahun 2017. Pada saat itu pekerjaan mantan sang suami diputus hingga mengalami kebangkrutan. Namun menurut Azira mantan suaminya itu diam-diam mempunyai pendapatan lain di belakang. Aduh, nggak ngomong-ngomong apa-apa ya. Tidak terbuka tentang ininya ekonomi. Iya, tidak terbuka. Yang kedua, diduga selingkuh. Sang mantan istri mengatakan bahwa mantan suaminya itu sering sekali selingkuh. Sampai-sampai mantan istrinya ini memergoki sebuah pesan. Sabar ya mas, aku masih haid. Ih, ngapain coba? Iya. Dan yang ketiga, pecandu alkohol. Bahwa saat Azira hamil anak ketiga di usia 6 bulan, sang mantan suami ini seringkali mengkonsumsi alkohol bersama teman-temannya hingga jam 3 pagi bahkan sampai jam 7 pagi. Dan kebiasaannya itu sampai dipergoki oleh sang mertua. Mantan istrinya pun sempat menjelaskan bahwa kalau suaminya itu mabok selalu mengunci pintu dari luar agar anaknya itu nggak ngelihat perbuatan ayahnya. Serem ya, ini ya. Tapi ada yang lebih serem lagi nih. Ini sering melakukan KDRT yang nomor 4. Ya Allah. Azira mengatakan bahwa sang mantan suami ini sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Waktu hamil anak kedua, aku dicekik gara-gara aku melarangnya minum. Pernah juga ditusuk garpu gara-gara aku nggak kasih minum. Bahkan anak juga terkena KDRT. Boleh tanya kok ke anaknya. Kadang diseret, terus yang terakhir itu nih disentil bola matanya dari deket. Aku nggak lihat tapi ada fotonya. Matanya merah banget dan Ega masih maki-maki di depan mukanya gara-gara dipanggil sekali. Nggak denger-denger. Ih, bisa sampai segitunya ya. Parah banget sih si Kurnia. Dia itu juga mengungkapkan bercerai sejak Februari tahun 2023. Azira mengungkapkan bahwa dirinya dengan Kurnia Mega sudah bercerai sejak Februari 2003 tahun lalu. Dalam unggahannya di media sosial, Azira menyebutkan perpisahan dengan Kurnia Mega telah diputuskan Pengadilan Agama Depok. Aduh. Lama ternyata udah setahun yang lalu. Udah lama, kira tapi agak serem ya ternyata ya. Ya gimana gak cerai juga, tindakan Mas Ega ini sangat menyakiti hati istrinya. Ngapain juga bertahan kalau kita sakit terus menerus. Betul. Lebih baik melepaskan dengan tujuan ingin bahagia. Daripada terus tertekan berharap ke depannya bahagia. Ya, betul gak? sama-sama bohong dong ya. Iya. Menggenggam itu kalau terlalu menggenggam memang gak terlalu baik. Oke deh, lanjut untuk berita update yang kedua. Musibah yang terjadi Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Kondisi pesisir di Pantai Pelabuhan Ratu yang porak-poranda diterjang ombak setinggi 4 meter pada Selasa. Dikutip ini Jabar pada tanggal 12 Maret 2024. Kabupaten Sukabumi, ombak tinggi yang menerjang kawasan pesisir Pelabuhan Ratu membuat panik warga pada Selasa. Camat Pelabuhan Ratu nih, Denny Yudhoyono. Wah, seperti presiden. Ini Denny Yudono. Denny membenarkan peristiwa yang menimpa wilayahnya. Menurut dia, ada 3 RW di kelurahan atau kecamatan Kabupaten Sukabumi terdampak ombak besar. Gelombang pasang, buset ya. Gelombangnya dipasang nih. Disertai banjir rob ini melanda pesisir pantai Pelabuhan Ratu. Meskipun tidak ada korban luka apalagi jiwa, tetapi ratusan warga ini terkena dampak bencana tahunan ini. Ucapnya. Jadi keinget deh sama lagunya Ebit G. Ade. Ebit G. Ade bukan sih yang gini? Iya. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanganku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang.
Iya. Mau nanya ke siapa? Itu emang lagunya pas banget sih sama bencana-bencana alam yang sering terjadi di kota-kota. Ya alhamdulillah deh daerah kita nggak pernah terjadi bencana ya, Po. Alhamdulillah. Boleh banget nih, Umangers, kita lihat dulu cuplikan bencana yang terjadi di Pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Let's go. Sampai pada roboh kayak gitu ya. Iya, udah gazebo-nya gitu pada luluh lantai. Pada porak-poranda. Untungnya nggak ada korban jiwa, tapi kan kerugian dari orang-orang yang usaha di pinggir pantai. Nih, 4 meter. 4 meter tingginya ya Allah deh. Semoga warga di sana selalu sabar dan tabah atas bencana alam yang telah terjadi ya. Amin. Amin. Berita ketiga ini datang dari artis cantik yang sudah jarang terlihat, yaitu Sandra Dewi. Wow. Aduh. Putri Bidadari. Tapi dia mengalami sakit ambeien. Ambeien. Hah? Ternyata cewek cantik juga bisa ini ya? Ya sakit makan datang dari Yang Maha Kuasa. Oh iya sih. Sandra Dewi ini tengah terbaring di rumah sakit karena harus menjalani operasi ambeien atau hemoroid. Selama proses operasi dan pemulihan, Sandra mengalami banyak hal, mulai dari fakta bahwa tubuhnya tidak bisa menerima semua jenis painkiller, namun harus tetap melakukannya, hingga nafsu makannya yang luar biasa hingga dinobatkan suster sebagai pasien dengan nafsu makan terbaik di rumah sakit. Walaupun sakit, makan harus tetap. Benar, hebat nih Sandra Dewi. Teh Sandra ini yang selama ini terlihat sehat-sehat aja, ternyata menyimpan sebuah penyakit yang cukup menyakitkan. Ia menderita ambeien atau hemoroids. Setelah sekian lama sakit, akhirnya Sandra Dewi melakukan operasi. Ia masuk ke rumah sakit sejak beberapa hari yang lalu dan tindakan operasinya dilakukan baru-baru ini. Sandra mengungkap bahwa operasi ambeien adalah tindakan paling sakit karena semua saraf ada di sana. Namun ia harus melakukannya. Ya Allah deh, pemain Putri Bidadari udah lama banget nggak kelihatan di TV, malah dapat kabar sakit. Semoga aja deh Sandra Dewi cepat sembuh ya. Amin. Apa jangan-jangan nih Sandra Dewi ini sering makan makanan yang pedes kali ya? Mungkin, karena biasanya kan ambien itu karena kan makan makanan pedes. Iya biasanya, bisa jadi sih. Lanjutlah, masih ada satu nih berita update yang belum kita bacain. Iya, ini yang terakhir nih, the last but not least. Ada berita dari expander yang nabrak mobil Porsche 911 G3. Aduh. Rada aja gimana ceritanya sih? Kapolsek Teluk Naga AKP Wahyu Hidayat membeberkan 2 pengakuan JS umur 42. Sopir mobil Mitsubishi Expander yang menabrak mobil Porsche 911 G3 yang terparkir di dalam showroom area Pantai Indah Kapuk atau PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, JS menegak minuman keras di kediamannya yang masih di area PIK. Setelah itu dia mengendarai mobil seorang diri dalam pengaruh alkohol menuju showroom tersebut. Aduh, mungkin dia juga sangat sadar. Ya udah jelas mendem. Dia kan ada pengaruh miras. Bener. Itu. Bahaya Alhamdulillahnya banget. ya dia itu nggak ada korban, tapi masalahnya berapa kerugian yang harus diganti. Cara itu kan mobil mewah banget, apalagi masih baru, masih di dalam showroom. Dia harus mengganti berapa M? Berapa pokoknya sampai M lah. Iya, hampir 9 M gak sih? Pernah sih baca 9, hampir 9 iya, M. Sedangkan mobil dia di ratusan juta aja. Iya, betul banget Po Icut. Buat para Umangers kalian semua nih, kalau mau mengendarai itu harus lebih hati-hati. Bahkan kamu juga harus mengecek diri sendiri. Kayak aman gak ya kalau nyetir nih? Iya. Lagi sehat gak? Atau lagi fit gak? Atau butuh supir enggak nih buat ngedampingin. Takutnya lagi gak enak badan dipaksa ngegeleong KB. Membahayakan diri kita ataupun orang lain. Nah, segitu dulu ya Umangers berita update untuk kali ini. Buat kalian semua jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ya. Oke, kita kasih waktu 3 detik, 3, 2, 1. Oke, udah kalian sudah subscribe ya. Kita pamit undur diri dulu ya. Pamit undur diri. Tunggu dulu. Apa tuh? Ada channel favorit di Siumang TV nih. Bukan channel. Apa tuh? Program favorit manusia hybrid itu Temaram. Temani Malam Seram bersama host kakak Azza Nuraini. Setiap malam Jumat. Betul. Jangan lupa. Oke, kalau udah gitu ya kita pamit undur diri. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan marhaban ya.